Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lizita Irenda. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas materi saya, yaitu tentang VPN tunneling. Nah, kita lanjut saja ke pembahasannya, yaitu ada konsep, ada EOIP, ada PLTP, dan ada SSTP, lalu ada L2TP, dan selanjutnya ada Open VPN, lalu ada PPPoE. Nah, kita lanjut ke konsepnya. Jadi VPN tunneling itu proses yang digunakan untuk mengamankan dan mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan publik seperti internet. Nah, dengan menggunakan VPN itu Virtual Private Network. Nah, data itu yang dikirimkan dari perangkat pengguna ke server VPN akan dibungkus dalam tunnel yang aman. Nah, dalam konteks VPN tunneling itu, tunnel itu merujuk pada saluran virtual yang aman dan terenkripsi yang dibentuk antara perangkat pengguna atau seperti komputer atau smartphone gitu kan, dan server VPN. Nah, tunnel ini berfungsi untuk mengamankan data yang dikirimkan melalui jaringan publik sehingga informasi tersebut tidak dapat diakses atau disadap oleh pihak ketiga. Nah, lalu ada EOIP. Jadi EOIP ini Ethernet over IP. Nah, lalu itu protokol yang dikembangkan oleh MikroTik yang memungkinkan pengiriman frame Ethernet melalui jaringan IP. Dengan EOIP ini, Anda dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal atau LAN yang terpisah secara geografis melalui internet, sehingga perangkat di jaringan yang berbeda dapat berkomunikasi seolah-olah mereka berada di jaringan yang sama. Nah, EOIP ini bekerja dengan cara membungkus frame Ethernet dalam paket IP yang kemudian dapat dikirimkan melalui jaringan IP. Nah, ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi virtual antara dua jaringan yang terpisah sehingga perangkat di kedua sisi dapat berkomunikasi tanpa perlu mengubah konfigurasi jaringan yang ada. Untuk membangun tunnel, itu kedua kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet ya. Nah, lalu ada PPTP, itu Point to Point Tunneling Protocol. Nah, itu salah satu protokol VPN ya yang digunakan untuk membuat koneksi aman antara perangkat pengguna dan server VPN. Nah, PPTP ini dikembangkan oleh Microsoft dan beberapa perusahaan lainnya pada awal 1990-an. Nah, salah satu protokol VPN itu yang paling awal dan paling umum digunakan. Lalu ada SSTP, itu Secure Socket Tunneling Protocol. Jadi itu protokol VPN yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan SSL untuk mengamankan koneksi. Nah, jadi SSTP ini dirancang untuk memberikan koneksi yang lebih aman dan dapat melewati firewall dan proxy dengan lebih mudah karena menggunakan port HTTPS atau port 443. Nah, yang biasanya tidak diblokir oleh firewall. Nah, lalu ada L2TP. Nah, itu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP atau bisa dibilang Layer 2 Tunneling Protocol. Nah, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F gitu kan, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Nah, akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701 biasanya untuk keamanan yang lebih baik. Nah, L2TP ini dikombinasikan dengan IPsec itu menjadi L2TP atau IPsec. Nah, L2TP IPsec itu untuk mengamankan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan
protokol keamanan seperti IPsec gitu kan, menciptakan solusi L2TP atau IPsec. Nah, lalu ada OpenVPN, itu protokol yang sangat fleksibel dan aman yang menggunakan teknologi SSL atau TLS untuk enkripsi. Nah, OpenVPN ini dapat berjalan di berbagai port dan dapat digunakan untuk mengatasi firewall dan pembatasan jaringan. Nah, selanjutnya ada PPPoE, itu Point-to-Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di AESP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak. Nah, klien dapat menggunakan IP publik lalu memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Nah, PPOE ini hanya bekerja pada suatu jaringan atau on broadcast domain. Nah, lalu ada PPOE client, itu perangkat atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna akhir untuk menginisiasi dan mengelola koneksi PPOE ke server. Ini biasanya merupakan perangkat seperti komputer, router, atau modern yang terhubung ke jaringan. Nah, lalu ada PPPoE server, itu perangkat yang berfungsi untuk menerima permintaan koneksi dari PPPoE client dan mengelola sesi koneksi tersebut. Nah, server ini biasanya dikelola oleh penyediaan layanan internet atau ISP. Lalu ada PPP Active Connection, itu merujuk pada sesi koneksi yang sedang aktif antara PPPoE client dan PPPoE server. Nah, ini adalah keadaan di mana klien telah berhasil terhubung ke server dan dapat mengirim serta menerima data. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.